Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa banget ya. Kita bisa ketemu walaupun perkuliahan kita lakukan secara online seperti ini ya. Nah, ayo anak-anak semuanya ya yang ikut Zoom kali ini, tolong semuanya boleh fokus, boleh konsentrasi ya untuk kelas kita ya. Nah, oke, ini dia. Kita mau doa dulu ya. Oke, nanti setelah doa baru Bapak absen. Ya, Yohanes boleh pimpin kita dalam doa. Yohanes boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Yohanes. Haleluya, amin ya. Luar biasa sekali ya. Anak-anak yang lain boleh contoh si Yohanes ya. Bagaimana dia bisa berdoa ya. Nggak membantah, tapi begitu disuruh berdoa dia langsung berdoa. Luar biasa sekali. Oke. Nah, hari ini Bapak akan absen ya semuanya ya, anak-anak semuanya Bapak akan absen. Oke ya, Bapak akan absen ya. Adinda. Oke, Adinda ada ya. Kemudian Ayuni. Ayuni itu kamu pakai iya, ya. Jangan sambil makan Ayuni ya. Oke. Kemudian ada Andreas. Oke, Andreas. Kemarin kamu gak masuk kan Andreas? Kemudian ini dia ada Budi. Budi mana Budi? Ya Budi, angkat tangannya boleh. Burhan. Jangan sambil makan juga, itu jangan sambil makan. Ya. Kemudian Betty. Oke, Betty. Kemudian Bavena ini namamu semakin hari semakin lucu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak akan absen lagi. Cecil ya, Cecil. Kemudian kameramu hidupin Cecil ya. Oke, kemudian Christina itu abangnya jangan masuk kamera, iya, Christinanya aja ya. Kemudian Christian, oke. Nah, Dedi Mulyadi, oke. Dino Rangkabumi, ya, angkat tangan ya kalau Bapak panggil ya. Kemudian Desi Ratnasari, kayak nama artis kamu ya. Oke. Kemudian Elia, oke, Elia. Eliezer ada juga. Fanny mana Fanny? Fanny nggak masuk. Oh, masih les Mandarin dia. Oke. Ini siapa nih? Vandres Watimena, Iya, Vandres ya. Kemudian Haryanto nggak ada juga Haryanto. Waduh, Haryanto udah 4 kali nggak masuk ya. Anak-anak, seperti yang Bapak bilang, kalau sampai 6 kali tidak masuk di kelas Bapak tidak akan keluarkan nilai ya. Kemudian Heni. Iya, Heni ada. Oke. Indri, wah, kamu jangan makan banyak ya. Kamu makin gemuk hari-hari ini, Indri. Gimana? Kamu masih main bass? Oke. Joni ada. Johan mana? Johan, kamu jangan main-main. Oke, Johan. Oke, Kelly ada. Christina Walafe. Oke, ada juga Christina Walafe. Kemudian ini siapa nih? Susi Similikiti. Ya, Susi, namamu unik juga ya. Oke, Ria ada. Ria mana Ria? Kameramu hidupin Ria. Ampun. Itu kamu duduk yang benar ya. Tolong fokus kalau lagi perkelasan online seperti ini. Oke. Kemudian Tanto ada? Ya, Tanto. Ya, kapan balik ke Medan? Kemudian Tanto masih di Medan ya? Oke. Kemudian habis Tanto siapa lagi nih? Teti ada. Ya, Ferawati Chandrawijaya. Oke. Kamu lagi kelas malah masak. Matiin ya. Tolong sebentar aja. Bapak perkelasan siang hari ini cuma 30 menit aja ya. Jadi tolong fokus sebentar. Oke. Yang terakhir Zainab. Ada Zainab. Oke. Nah, semuanya hari ini ya, seperti yang Bapak bilang kemarin di kelas pendidikan agama Kristen kita kali ini ya. Kita akan belajar tentang mengampuni. Tentang apa? Iya, betul sekali, mengampuni. Sesuai dengan apa yang ada di buku. Coba buka buku kalian halaman 36 ya.
Sudah ada. Nah, itu sesuai dengan yang di buku halaman 36, kita akan belajar tentang mengampuni ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, menurut kalian, oke, sekarang masing-masing boleh keluarin kertas sama penanya. Kertas sama pena ya, buku di buku boleh juga. Iya, pakai pensil boleh juga, oke? Boleh. Nah, coba tuliskan menurut kalian ketika Bapak menyebutkan kata mengampuni, apa yang ada di dalam pikiran kalian, oke? Sekali lagi, ketika Bapak menyebutkan kata mengampuni, ya, apa yang ada di pikiran kalian, oke? Boleh langsung disampaikan, ya, langsung ditulis di kertasnya ya, oke? Bapak akan kasih waktu sekitar beberapa menit saja, 1 menit aja ya, 1 menit aja. Apa yang ada di pikiran kalian tentang mengampuni? Ya, silakan mulai. Begitu Bapak bilang mengampuni, nah nanti kertas ini akan dikumpul, oke? Definisi masing-masing mengampuni menurut kalian nanti akan dikumpul ya, di akhir kelas akan dikumpul. Oke. Tulis di kertas, Bapak maunya tulis di kertas ya. Ya, Zainab udah siap? Ya, bagus sekali Zainab, boleh. Ya, Ria udah siap Ria? Mengampuni, iya. Kamu udah dikasih tahu soalnya masih nanya lagi. Tolong ya. Ya. Ferawati masih masak juga? Ya ampun. Mengampuni coba. Oke ya. Ingat nanti dikumpul semua mengampuni. Ya. Udah semua? Nah, sekarang Bapak akan jelaskan mengampuni itu apa. Menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengampuni artinya memberi ampun atau memaafkan, ya. Contohnya mengampuni kesalahan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ya, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Bapak akan sebutkan satu nama dan yang tahu kisahnya boleh langsung angkat tangan. Oke? Siapa yang tahu kisah Nelson Mandela? Iya, Ria angkat tangan. Wah, pintar. Apa? Nelson Mandela? Iya, betul banget. Dia adalah presiden Afrika pada waktu itu ya. Nah, Nelson Mandela adalah presiden Afrika. Oke. Hari ini Bapak akan ceritakan sebuah kisah tentang Nelson Mandela yang sangat luar biasa dalam hal mengampuni. Mungkin beberapa dari kalian sudah dengar, tapi Bapak harap kalian harus ambil pelajaran ya dari kisah ini dan kalian harus tulis lagi di kertasnya, nanti akan dikumpulkan. Ingat ya, yang pertama kalian harus tulis apa nilai. Tulis dulu. 1. Apa nilai yang bisa diambil? Apa nilai yang bisa diambil dari kisah Nelson Mandela? Oke, sudah? Apa nilai yang bisa diambil dari kisah Nelson Mandela? Oke, kedua, kamu sudah? Deddy Mulyadi sudah? Kedua ya? Siap? Kedua, kalian nanti akan menceritakan pengalaman kalian dalam hal mengampuni. Ceritakan pengalaman dalam hal mengampuni. Oke, sudah? Ria sudah? Oke. Yang ketiga, Bapak akan putarkan film Passion of the Christ ya. Dan kalian harus ceritakan, bandingkan pengampunan Allah terhadap manusia dan pengampunan manusia terhadap sesama ya. Jadi pengampunan Allah terhadap manusia itu seperti apa? Pengampunan manusia terhadap sesama seperti apa? Ayo. Nanti ada di film Passion of the Christ ya. Oke. Oke, ya, Ria udah mengerti kan? Bagus. Ya. Oke. Bandingkan pengampunan Allah dan pengampunan manusia. Nah, selanjutnya ya, yang keempat, kisah Yusuf di kitab Kejadian 45 juga buat ringkasannya. Ya, sudah mengerti ya?
Sudah mengerti ya? Nah, sekarang Bapak akan ceritakan tentang seorang pria bernama Nelson Mandela. Bayangkan Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh politik ya yang sangat terkenal pada saat itu di negaranya, bahkan di dunia pada saat itu. Kemudian dia punya lawan politiknya dengan cara yang licik, memenjarakan Nelson Mandela selama berapa tahun? Ada yang tahu? Ya betul, Ria betul, 27 tahun. Selama 27 tahun, bayangkan. Hampir 3 dekade, ya. Hampir 3 dekade Nelson Mandela di penjara. Nah, yang Bapak mau ceritakan adalah di penjara ini Nelson Mandela ini disiksa sedemikian rupa. Sering disiksa oleh seorang sipir penjara. Ya. Seorang sipir penjara. Nah, apa yang dilakukan terhadap Nelson Mandela oleh sang sipir? Nelson Mandela digantung terbalik, ya, sering disiksa, tapi hal yang paling diingat pada saat itu dia pernah digantung terbalik. Kemudian Nelson Mandela ini dikencingi. Bayangin ya, anak-anak semuanya. Nelson Mandela dikencingin, bayangin. Seorang yang sangat hebat waktu itu dikencingin. Kemudian apa yang terjadi sampai suatu kali setelah 27 tahun Nelson Mandela keluar dari penjara. Nelson Mandela keluar dari penjara, kemudian singkat cerita Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan. Wow, bayangkan. Keluar dari penjara, gak makan waktu lama Nelson Mandela menjadi presiden. Dan hal pertama yang Nelson Mandela lakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari dan memanggil sipir penjara yang pernah menyiksa dia, bahkan mengencingi dia itu. Pengawal pribadinya si Nelson Mandela ini, dia langsung cari sipir ini, ditangkap, langsung dibawa ke hadapan Nelson Mandela. Sipir itu tentu langsung ketakutan banget ya. Aduh, gimana ini? Pasti Nelson Mandela akan membalas saya. Mungkin Nelson akan memenjarakan, akan menyiksa saya. Itu yang ada dalam pikiran sang sipir penjara. Tapi ini dia. Tolong pahami cerita ini. Tapi yang Nelson Mandela lakukan, dia turun dari bangkunya. Dia menghampiri si penjara yang sedang gemetaran. Dia hampiri. Lalu apa yang Nelson Mandela lakukan? Dia memeluk sang si penjara. Dan dia berbisik. Ini hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden negara ini, yaitu memaafkan kamu. Wow, anak-anak bisa bayangin, Nelson Mandela gak dikuasai oleh kebencian. Dia punya kuasa untuk membalas lawan-lawan politiknya, dendamnya. Bahkan kalau mungkin dia gak bisa menyentuh lawan politiknya, dia bisa menyentuh sipir penjara itu dong tentunya. Bisa disiksa, bisa dipenjarain. Tapi Mandela hari itu, dia mengajarkan bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kebencian dibalas dengan kasih. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang pernah mengalami penyiksaan seperti itu? Atau gak usah penyiksaan seperti itu. Siapa yang pernah dibully ya sama temennya, kemudian kalian mengampuni? Ada yang seperti itu? Nanti kalian boleh tuliskan kesaksian kalian, pengalaman kalian, ya, di kertas kalian yang nanti akan dikumpulkan ke Bapak. Bisa nggak kita mengampuni seperti Nelson Mandela ini? Kalau kita mau jadi orang yang besar, kita harus punya jiwa yang besar. Anak-anak semuanya, dalam sebuah buku tentang pengampunan, ya, yang pernah Bapak baca, ada satu kata yang masih teringat jelas di pikiran Bapak sampai hari ini. Memaafkan memang tidak mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu.
Tapi memaafkan akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Sekali lagi, memaafkan gak bisa ngubah apapun yang udah terjadi di masa lalu. Tapi memaafkan akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Oke, anak-anak semuanya? Bapak harap hari ini kamu belajar sesuatu ya dari kisah ini, kisah seorang bernama Nelson Mandela yang luar biasa ini. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, amati cerita ini ya. Kalian semua anak-anak Bapak ya, ambil kesimpulan tentang kisah ini, tentang Nelson Mandela. Apa yang bisa kalian pelajari dari kisah ini, tuangkan dengan bahasa kalian. Gak perlu ribet-ribet, tapi Bapak mau bahasa kalian sendiri tuangkan. Bapak harap ada pengertian dari kalian ya. Kalian bisa mengerti cerita ini, dan kalian boleh menjadi anak-anak Bapak, pribadi-pribadi yang mau mengampuni. Anak-anak semuanya, itulah kisah tentang Nelson Mandela. Oke. Sudah? Yang kedua tadi tugasnya apa? Yang pertama mengampuni, yang kedua buat apa definisi mengampuni. Yang kedua buat kisah tentang, ambil kesimpulan tentang cerita Nelson Mandela, ambil pelajaran yang kalian dapat. Yang ketiga, tuliskan pengalaman kalian dalam hal mengampuni. Tuliskan pengalaman kalian dalam hal mengampuni. Oke? Tuliskan. Ceritakan aja. Dulu saya pernah diginiin, saya pernah diginiin. Kemudian saya mulai mengampuni. Ya, itu akan sangat luar biasa, anak-anak semuanya. Oke, nah yang ketiga, sekarang kita akan menonton film Passion of the Christ, The Passion of the Christ. Oke. Pribadi yang juga nyata, yang luar biasa, yang menjadi Tuhan kita. Puji Tuhan ya. Kita akan belajar dari Yesus. Kita akan belajar dari Yesus tentang mengampuni. Dan ini sedikit cuplikan film Passion of the Christ. Forgive me now, 'cause I have been unfaithful. Don't ask me why, 'cause I don't know. So many times I've tried, but was unable. This heart belongs to you alone. Now I'm in a secret place, alone in your embrace, where all my wrongs have been erased. You have forgiven all
place, alone in your embrace, where all my wrongs have been erased. You have forgiven all the promises and lies, all the times I compromised, all the times you were denied. You have forgiven. Oh, 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 you have forgiven, Oke, anak-anak semuanya, luar biasa sekali ya film Passion of the Christ ini, sangat luar biasa. Pokoknya keren banget film ini, dan film yang sudah berapa kali Bapak yakin sudah kalian tonton berulang-ulang juga, Bapak juga seperti itu. Dan tuliskan pengalaman kalian ketika menonton film ini, ya, scene penyiksaan ini, oke, cuplikan ini, dan bandingkan pengampunan Allah dan pengampunan manusia. Oke, bandingkan pengampunan Allah dan pengampunan manusia. Sudah? Oke. Oke, luar biasa ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya. Oke, sudah semua ya. Yang terakhir, Bapak minta kalian harus membuat kesimpulan tentang pelajaran mengampuni ini. Tingkat kesulitan mengampuninya di mana, sulitnya di mana, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, ya. Nggak mengampuni jadinya gimana, mengampuni jadinya seperti apa. Oke? Oke? Nah, buat seperti itu, apa pelajaran yang kalian bisa ambil dari semua ini? Buat pelajaran yang bisa kalian aplikasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan pribadi kalian. Oke. Oke, luar biasa sekali teman anak-anak semuanya ya, teman-teman Bapak semua di tempat ini. Bapak anggap kalian juga anak murid dan juga teman Bapak. Nah, sorry tadi Bapak ada lupa satu tugas terakhir ya. Tugas terakhir itu kesimpulan dari pelajaran mengampuni. Tapi tugas sebelumnya setelah Passion of the Christ, tugas sebelumnya adalah kisah Yusuf. Ambil pelajaran dari kisah Yusuf ya. Tahu kisah Yusuf? Buka Kejadian 45 di Alkitab kalian, Kejadian 45. Bapak akan ceritakan secara singkat. Yusuf ini seorang anak kesayangan ya dari ayahnya Yakub. Kemudian saking sayangnya bapaknya, dia punya 11 saudara, mereka 12 bersaudara. Si Yusuf doang yang dikasih baju sama bapaknya. Ya, bajunya bagus banget, warna-warni Alkitab bilang. Kemudian apa yang terjadi? Semuanya saudaranya bisa dibilang iri sama dia. Bahkan dia punya mimpi yang menyatakan saudara-saudaranya dan orang tuanya sujud kepada Yusuf. Kemudian Yusuf satu kali disuruh antar makanan ke abang-abangnya yang lagi menggembalakan kambing domba. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur, tapi akhirnya Yusuf diangkat dari sumur dan dijual kepada pedagang yang lewat ya, musafir yang lewat, dijual. Kemudian Yusuf jadi budak di Mesir. Yusuf di Mesir difitnah lagi, anak-anak Bapak semuanya, difitnah lagi oleh istrinya Potifar. Yusuf masuk penjara, di penjara dia tetap dipakai Tuhan luar biasa. Singkat cerita, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wow, luar biasa sekali. Salah satunya adalah ketika dia mengatur persediaan makanan ya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya datang ke dia dan gak kenal siapa Yusuf, karena mereka pikir Yusufnya udah mati. Tapi Yusuf mengampuni mereka. Alkitab katakan seperti ini. Yusuf berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan, pencipta alam semesta, mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita semua. Luar biasa sekali. Sebuah kisah pengampunan dari yang namanya Yusuf. Ya. Jadi ingat tugasnya tadi, yang pertama apa?
apa arti mengampuni. Yang kedua, pelajaran dari Nelson Mandela. Yang ketiga, pengalaman hidup kalian tentang mengampuni. Yang keempat, bedanya pengampunan Allah dan pengampunan manusia dari film Passion of the Christ. Yang kelima, pengampunan yang diberikan, yang dilakukan, yang diwujudkan, yang dicontohkan oleh Yusuf, ya. Dan yang keenam, apa kesimpulan dari seluruh pelajaran tentang mengampuni ini? Oke, Bapak harap ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Kalian boleh belajar sesuatu hari ini menjadi anak-anak yang mampu mengampuni. Mengampuni itu mungkin hal yang sulit, tapi bisa. Oke, anak-anak semuanya. Oke, kita akan menutupi kelas kita pada siang hari ini, ya. PR-nya jangan lupa dikumpul akhir minggu nanti. Bapak akan tunggu secara kertas, ya. Bapak mau fisiknya dikumpulkan. Oke. Ada pertanyaan anak-anak semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya udah. Ya, sekarang kita akan berdoa anak-anak semuanya. Bapak akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kelas kami yang boleh selesai pada siang hari ini. Hari ini kami belajar tentang mengampuni, ya Tuhan. Kami belajar jadi pribadi yang mengampuni seperti Nelson Mandela, seperti Tuhan Yesus, atau seperti Yusuf, Tuhan. Kami belajar banyak hal, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami jadi anak-anak yang punya kekuatan untuk mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah selesai belajar, kelas kami sudah selesai. Kau yang tuntun aktivitas kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, pelajaran PAK kelas 7 SMP ini, ya, di SMP Emmanuel, Bapak harap kalian belajar sesuatu sekali lagi, ya, dan aplikasikan juga di rumah. PR-nya jangan lupa kumpul. Sampai ketemu di kelas selanjutnya di minggu depan di jam dan hari yang sama. Oke. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.